Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwinda. Saya dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdullah Pekanbaru. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Gusik Farizwan MH. Jadi judul materi saya kali ini, bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatannya didasarkan oleh hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan semata saja. Yang pertama, submateri saya yang pertama itu saya akan membahas menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Bagaimana seandainya di sebuah masyarakat kita ini tidak memiliki hukum? Jadi masyarakat kita menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, contohnya saja seperti pembunuhan, pencurian, dan korupsi di mana-mana, dan tindakan kriminal lainnya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, adapun tujuan dari bangsa kita ini yaitu yang pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir itu ada ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan tujuan negara tersebut, maka warga negara Indonesia mendapat perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 9 pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ada pula pelaku kekuasaan kehakiman yang diatur di sini yaitu contohnya saja seperti MA, KY, dan MK. Selanjutnya itu fungsi negara secara umum. Jadi fungsi negara kita secara umum itu ada dua. Yang pertama itu ada melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, serta menegakkan keadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan submateri saya yang kedua, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Alasan diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan karena di negara kita ini masih banyak terjadi permasalahan kehidupan, baik itu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi diantaranya masih banyak pelaku oknum aparatur negara yang melakukan praktik KKN, praktik suap, praktik pranisme, dan masih sering terjadi konflik kekerasan sosial, seperti contohnya saja seperti tawuran dan pelanggaran HAM. Submateri saya yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia, agar negara kita ini dapat melaksanakan tugasnya dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut dalam peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur antara manusia dengan yang satu dan yang lainnya, serta hubungan manusia dengan warga negara. Unsur untuk menegakkan hukum itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada keadilan. Keadilan di sini diartikan sebagai bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Dan yang kedua itu ada kemanfaatan. Kemanfaatan ini artinya hukum harus bermanfaat bagi Indonesia, hukum harus bermanfaat bagi manusia dan harus bermanfaat pada masyarakat. Yang ketiga itu ada kepastian umum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Lembaga-lembaga yang ada di dalam penegakan hukum itu, yang pertama itu ada kepolisian, yang kedua ada kejaksaan, dan yang ketiga itu ada kehakiman. Lembaga-lembaga dalam peradilan itu ada dua. Yang pertama itu ada lembaga peradilan agama, yang kedua lembaga peradilan militer. Submateri saya yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh aparat penegakan hukum. Salah satunya itu adalah mereka harus memiliki sikap yang baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat. Penegak hukum harus
harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Yang keempat itu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi dalam penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat kita. Jadi itulah tadi penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.